Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal fungsi kuadrat, pengaruh pajak per unit terhadap keseimbangan pasar. Soal nomor 1. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 1200 dan fungsi penawaran P sama dengan 0,2 Q kuadrat. Pajak per unit Rp 120. Tentukanlah A. Keseimbangan pasar sebelum pajak, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. T, TK, dan TP. Penyelesaian. Poin A atau langkah pertama, keseimbangan pasar sebelum pajak. Ini kita gunakan rumus persamaan fungsi, yaitu PD sama dengan PS. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Maka di sini min 0,1 Q kuadrat plus 1200 sama dengan 0,2 Q kuadrat. Kemudian 0,2 Q kuadrat ini kita pindahkan ke sisi kiri. Menjadi seperti ini, min 0,1 Q kuadrat min 0,2 Q kuadrat sama dengan plus 1200 ini kita pindahkan ke sisi kanan menjadi min 1200. Setelah itu min 0,1 Q kuadrat min 0,2 Q kuadrat menjadi min 0,3 Q kuadrat sama dengan min 1200. Q kuadrat sama dengan min 1200. Nah, ini min 0,3 nya dipindahkan ke sisi kanan. Kemudian min 1200 ini dibagi min 0,3. Q kuadrat sama dengan 4000. Q sama dengan akar kuadrat dari 4000, 63,3. Maka Q sebelum pajaknya adalah 63,3. Ini kita bulatkan saja menjadi 63. Kemudian kita cari nilai P sebelum pajak. Ini kita gunakan fungsi penawaran. P sama dengan 0,2 Q kuadrat. P sama dengan 0,2. Nah, Q kuadratnya ini kita ambil dari sini, 4000. Q kuadrat sama dengan 4000. Kita masukkan ke sini, 4000. P sama dengan 800. Untuk P dan Q sebelum pajak sudah kita dapatkan. Kemudian kita ke langkah yang kedua atau poin B, keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, untuk yang ini kita harus menambahkan fungsi penawaran P 0,2 Q kuadrat ini dengan pajak per unitnya 120. Menjadi seperti ini. P aksen sama dengan 0,2 Q kuadrat plus pajak per unitnya 120. Setelah itu, ini kita masukkan ke rumus persamaan fungsi seperti pada langkah yang pertama atau yang pada poin A. P aksen atau sama dengan PD. P aksennya 0,2 Q kuadrat plus 120. PD nya atau fungsi permintaannya min 0,1 Q kuadrat plus 1200. Kemudian min 0,1 Q kuadrat ini kita pindahkan ke sisi kiri menjadi seperti ini, min 0,2 Q kuadrat plus 0,1 Q kuadrat sama dengan 1200 plus 120 ini kita pindahkan ke sisi kanan menjadi min 120. 0,2 Q kuadrat plus 0,1 Q kuadrat menjadi 0,3 Q kuadrat sama dengan 1200 min 120 adalah 1080. Q kuadrat sama dengan 1080 dibagi 0,3 pindah ke sisi kanan, 0,3. Q kuadrat sama dengan 3600. Q sama dengan akar kuadrat dari 3600 adalah 60. Maaf, ini Q aksen atau Q setelah pajak. Maka Q aksennya adalah 60. Kemudian kita cari nilai P setelah pajak atau P aksennya. P
P aksen sama dengan 0,2 Q kuadrat plus 120. P aksen sama dengan 0,2 Q kuadratnya yang 3600 ini kita masukkan ke sini kali 3600 plus 120. P aksennya sama dengan 840. Nah, P dan Q setelah pajak sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang terakhir atau poin C. Kita cari nilai T-nya atau total pajaknya. T sama dengan pajak per unit atau T kecil dikali Q setelah pajak atau Q aksen. T sama dengan 120 dikali 60. T sama dengan 7.200. Setelah itu kita cari TK atau pajak konsumen ya. TK sama dengan dalam kurung P aksen atau P setelah pajak min P sebelum pajak dikali Q aksen atau Q setelah pajak. TK sama dengan dalam kurung 840 min 800 dikali 60. TK sama dengan 2400. Yang terakhir kita cari nilai TP atau pajak produsennya. TP sama dengan total pajak dikurang pajak konsumen. T atau T dikurang TK. TP sama dengan 7.200 dikurang 2.400. TP sama dengan 4.800. Nah, jadi keseimbangan pasar sebelum pajak itu terjadi pada tingkat P 800 dan Q 63. Untuk keseimbangan pasar setelah pajaknya terjadi pada tingkat P sebesar 840 dan Q 60. Dan untuk poin C, total pajaknya sebesar 7.200, pajak konsumennya 2.400, dan pajak produsennya 4.800. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke pembahasan penyelesaian soal nomor 2 mengenai fungsi diferensial elastisitas penawaran. Soal nomor 2, diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 2P kuadrat plus 8P. Hitunglah elastisitas penawarannya jika diketahui P sama dengan 30. Oke. Langkah pertama, kita buat fungsi turunannya dari fungsi penawaran Q sama dengan 2P kuadrat plus 8P. Maka turunannya adalah dq per dp sama dengan pangkat 2 dikali dengan 2. Jadi 4. Pangkat 2 nya dikurang 1 menjadi P pangkat 1, maka hasilnya 4P plus pangkat 1 P pangkat 1 yang ini dikali dengan angka 8 menjadi 8, dan P nya menjadi habis menjadi 8 saja. Jadi turunannya adalah 4P plus 8. Setelah kita dapatkan bentuk turunannya, sekarang kita cari nilai Q nya. Karena di soal jika diketahui P nya 30, maka Q nya sama dengan, ini kita pakai bentuk fungsi penawaran yang ada di soal, 2P kuadrat plus 8P. Q sama dengan 2 dikali, kita masukkan saja angka 30 nya, 30 pangkat 2 atau 30 kuadrat plus 8 kali 30. Q sama dengan
2040. Nah, setelah itu langkah terakhir kita cari nilai elastisitas penawarannya. Kita singkat saja, ES sama dengan DQ per DP atau turunan dari fungsi penawaran yang pertama dikali P per Q. ES sama dengan 4P plus 8 ini kita taruh di sini, 4P plus 8 dikali P-nya 30 per Q-nya yang ini 2040. ES sama dengan ini dikasih tanda kurung ya teman-teman, tanda kurung, 4P-nya 30 plus 8 dikali 30 per 2040 hasilnya 0,015. ES sama dengan ini hasilnya 128 dikali 0,015. ES sama dengan 1,92. Nah, ini adalah nilai elastisitas penawarannya. Elastis. Jadi maksudnya adalah pada tingkat harga atau P sebesar 30 jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah barang atau Q barang yang ditawarkan sebesar 1,92%. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.